welcome to teman virtual untuk ngobrol atau curhat. Come back to Curcoy, curhat receh coy. Nah, seperti biasanya kita balik lagi nih buat berbagi cerita, pengalaman, ngobrol santai, dan juga gibah tentang masa lalu yang hari ini bisa kita ketahuin bareng-bareng nih. Tapi tenang, kalau sampai kita nanti nyebutin nama aja itu sebenarnya bukan nama yang beneran ya, kecuali kalau kita ngejulit. Dan untuk episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang relate, terutama di usia 23 ke atas. Yaitu kita akan mau ngobrol tentang hubungan antara keluarga, teman, atau mungkin pacar yang punya. Karena mungkin di umur dulu sama sekarang tuh pasti ada perbedaan. Nah, jadi kita langsung aja. Oke, guys. Pertama mungkin dari terdekat dulu ya. Dari terdekat tuh kan keluarga nih. Kira-kira dari umur dulu pra remaja atau remaja, ada nggak sih perbedaan antara komunikasi kalian antara keluarga, entah bercerita atau masalah, ngelesain masalahnya gimana gitu. Kalau perbedaannya. Nah, ini dari anak tunggal dulu. Ya, tunggal dulu ya. Karena dia mungkin salah satu bukan salah satu dong, satu-satunya orang yang ada di rumah yang mungkin bisa dimintain pendapat cuma dia doang. Ada bedanya nggak sih? Fun fact. Teman-teman gue semua anak pertama dan gue jarang menemukan teman yang sesama anak tunggal. Terus tadi ditanya apa perbedaan komunikasi dari pra-remaja sampai remaja? Ya, cerita lu gimana? Ada nggak ya? Ya pas nyelesain masalah lu gimana? Sebenarnya fun fact-nya kalau gue pribadi itu anaknya nggak bisa cerita banget. Maksudnya dalam kutip cerita yang tentang apa ya? Kehidupan personal, ya gitu. Dulu sebenarnya pas zaman mondok sih suka sih cerita tentang apa namanya? Ya nama lagi puber, gimana sih lagi puber. Ya gitu, terus ya kalau ada masalah pondok suka cerita. Tapi nah seiring berjalannya waktu kayak udah mulai kuliah, terus sampai sekarang kerja. Kuliah sih kayak masalah skripsi, terus kayak ada struggle apa kuliah lainnya itu gue nggak pernah cerita. Lebih nggak tahu mungkin semakin kesini iya kayak PP aja. Karena gue mikirnya mungkin karena gue mikirnya ini kali ya. Kalau cerita tentang kuliah atau kerja itu kadang nggak relate, dan gue tuh kadang kalau cerita buat nggak relate gue malas buat ngejelasin apa ya detail A to the Z-nya gitu loh. Jadi kayak gue mikirnya ya udahlah gue nggak usah cerita kalau emang nggak yang butuh banget saran atau solusi gitu sih perbedaannya. Jadi berarti kalau masalah ya lu selesaiin dulu ya, baru nanya lah gitu. Karena kan tadi lu bilang struggle yang lain lu nggak cerita ke dia, beliau. Betul. Itu sih kalau dari gue. Gimana kakak? Ini dari ada yang adanya paling banyak. Oh iya, yang menghadapi yang menghadapi gue paling banyak. Ada yang punya adik cowok, cewek. Nah, ini dia punya adik cewek. Gue punya semuanya, ada yang cowok, Ada yang gede, ada yang kecil banget. Ada yang ceriwis. Kayak mulai dari gue dulu kali ya. Kalau gue sebenarnya nggak jauh beda sama Saipa ya. Gue tuh termasuk di rumah tuh orang yang tertutup. Apalagi dulu. Karena gue tuh hidup kayak lempeng-lempeng aja deh. Kadang gue gak ngerasa masalah terus prestasi. Stop it. Oke, ya maksudnya ya. Kayak gitu. Ambil hidupnya juga berprestasi ya, alur hidupnya. Kalau gue lagi nggak betah di pondok juga dulu tuh gue nggak pernah cerita, kayak ya udah berlalu deh biarin gitu. Fun fact kalian pernah juga ya nggak betah di pondok? Iya, pernah lah. Apalagi waktu awal-awal kan waktu masih bocah. Tapi makin gede, gue makin ngerasa kayak mau butuh tempat cerita. Siapa lagi kalau bukan ke emak kan? Gitu. Iya benar. Iya, soalnya kan balik lagi orang tua pasti punya pengalaman yang jauh lebih banyak kan. Kayak siapa lagi kalau bukan mau ke mama sharingnya gitu. Tapi sama sih gue juga nggak bisa yang open banget ke emak gue. Tetap aja ada hal-hal yang ya udah gue keep sendiri, paling cerita ke mereka. Anjay. Kepacar kali. Iya kali ya. Iya benar. Oke. Pacar juga. Kalau adik-adik gue, silakan adik gue tuh di bawah cowok ya, dua-duanya ya. Sama sih, cowok tuh susah buat diajak komunikasi. Iya. Mereka sama aja jarang cerita juga. Waktu itu bahkan pernah adik gue tuh sempet ribut sama emak gue. Dan dia cuma diem aja. Emak gue sampai nanya pendapat gimana caranya biar adik gue ngomong.
Ya udah akhirnya gue ajak ngomong, ternyata dia tuh kayak punya apa ya, ngerasanya kalau cerita mama gue tuh dijudge duluan gitu. Oh, trauma. Oh ini Terkadang ya, terkadang. Jadi dia nggak mau cerita, tapi pelan-pelan dia juga kan makin gede, makin itulah, makin ngerti. Oke, gimana kalau yang Lanjut, punya lanjut. ada yang bader dulu lah. dulu Oh ya udah gue dulu. ya boleh. Kalau gue hampir mirip kayak Alia, adik gue cowok. Tapi gue itu kan Betawi kan, maksudnya menurut gue tuh gue tuh punya tiga pasang orang tua gitu. Karena kan adik mama, kakaknya mama tuh kayak gue manggil mereka pun mama. Dan suaminya tuh juga gue manggilnya ayah kadang-kadang. Dan gue pergi aja tuh gue izin ke mereka gitu. Nah terkadang jadi ceritanya gue banyak sih, misalkan ke arah cerita ini gue lebih terbuka sih hitungannya. Nah bedanya itu kalau dulu mereka nggak cerita ke gue, tapi sekarang mungkin karena umur gue udah tua, nggak juga ya maksudnya dewasa, mereka terkadang cerita ke gue gitu kalau ada problem gitu ini kenapa, terus misalkan agak selek sama pasangannya gitu kayak kesel kayak ya udah sih gitu, jadi ceritanya ke gue gitu kayak perbedaannya itu sih yang paling signifikan. Kalau buat ade jujur Lim kalau sama adik kandung yang serahim ya gue berantem mulu ya. Ya gue berantem mulu, tapi karena balik lagi karena gue Betawi dan gue tinggal di rumah nenek yang dia itu sama tante gue, dia punya anak cewek, gue lebih deket sama dia. Jadi gue apa-apa cerita semuanya ke dia, kayaknya gue bakalan cerita ke dia dulu baru ke kalian gitu. Karena lebih dekat sama dia kan, semua percintaan seleksi cowok yang deket sama gue aja ke dia gitu. Jadi kayak ke dia kalau untuk dia yang siapa namanya ya kan ya sebut nama karena baik ini baik, jadi cinta ke dia gitu. Kalau lu gimana? Karena kalau dari adek susah juga ya, karena gue nggak deket sama adek, jadi gue berantem mulu sama adek gue berantem mulu. Nah, ya gimana ya, pasti ada perbedaan. Kalau cewek gimana tuh? Kalau cewek, adik gue suka cerita random aja, tiba-tiba kayak kok masa gue gini, meskipun gue lagi nggak ngerespon, gue diemin juga dia tetap cerita gitu. Extrovert. Iya gitu. Udah, terus kalau orang tua pun kayak pastinya akan dikasih problem solving bersama, kayak ini gimana ya, ini gimana, oke gini gitu. Cuma kalau masalah pribadi gue minim cerita, tapi lebih ke random aja. Masa tadi di kantor gini gitu. Iya, betul Masa ya. tadi ini gitu. Jadi emang gue juga ya udah gitu. Itu nganggapnya cerita yang general. Iya. Kalau yang masalah yang ampe dalam banget, ya udah biasa aja. Kadang gue ceritain setelahnya gitu, kayak setelah udah kemarin selesai selesai. Jadi ya udah pasti komunikasinya balik lagi. Kalau keluarga pun emang harus berkomunikasi sih. Iya sih, betul. Gitu. Oke. Mungkin kalau ya intinya kalau masalahnya kita pendem lah ya. Kayak itu nggak tahu ya, Kayaknya itu fun fact mostly. anak pertama atau anak tunggal Mostly bagaimana kayak gitu ya. semua, Gue iya. juga nggak tahu ya, karena dari kita ini semuanya kayak gue lihat kita mendem selesai baru laporan. sharing ya. Maaf Pak, kita gini-gini. Tapi pas masalah ya udah berarti dari dulu. Menjalani dengan tertati-tati Iya, gitu. dari, Iya, benar. dari SMA lah ya, maksudnya dari sekolah kuliah pun begitu kan, Mungkin sampai ya kerja sih. sekarang. Jadi karena ya udah mondok juga kali ya, jadi kayak Ya udahlah, udah biasa. udah terbiasanya juga, kehidupannya sama enggak teman. Iya. Enggak, menurut gue ya, kalau kata gue mungkin karena kita udah terbiasa dibentuk apa sih, lebih sering sama temen. So mostly kita juga akan cerita ke duluannya ke teman, meskipun Iya. memang itu nggak pas di kita strugglingnya gitu loh. Gitu. Oke sih. Pokoknya orang tua Nomor satu. kayak taunya iya, anaknya baik-baik aja deh. Betul. Gue sih mikirnya kayak gitu ya, baik-baik Iya, aja jangan. karena kita juga kan maunya kayak gitu kan. Iya. Maksudnya nggak mau bikin mereka khawatir. Iya, kayak Iya, takutnya. tapi itu fun fact juga dan pernah terlontarkan juga. Emang kamu pernah pusing gitu sama Saking skripsi? kita nggak pernah itunya ya. Iya. Iya, emang Farah mah kuat gue gituin. Nggak pernah kelihatan gitu, dan itu ternyata branding yang kayak gitu
Tapi jadinya negatifnya adalah kita akan terlalu dimandiriin dibanding adik-adik yang lain. Ya mungkin. Kayak Tapi kalau gue karena gue suka ngelawannya tuh dalam artian gini, dalam artian gue tuh berani beda gitu kan. Anjay. berani beda. Kayak pondok tuh kayak nggak mau, pokoknya mau mondok, pondok oke. gitu. Karena udah dirayu kayak MTS bla bla bla, nggak mau pondok, kayaknya masuk pondok. Nah jadi itu sebagai lucu ke gue lagi. Ketika gue pernah kayak nangis-nangisnya pernah, terus dibalikin gini, kan kamu yang minta. Kayak jadi kalau di rumah itu lumayan untuk ngedidik itu lumayan VOC. Jadi menurut gue didikan untuk gue sih VOC banget gitu. VOC dalam artian tuh kayak kalau lu udah milih itu lo selesai. Jadi Lo harus tanggung iya jawab misalkan sama kita usaha ada sendiri. masalah ya udah DL. Gue pernah cerita kayak di pondok kena hukuman gini-gini. Ya udah coba suruh melanggar gitu. Ya jalanin aja gitu. Kuliah pun gitu kan, ya kimia ya udah. Nah karena kan pas kuliah pun gue juga nggak maunya ekstrak gitu. Jadi kayak ngelawan aja, tapi makanya gitu jadi kayak ya udah selesain gitu. ngelawan mulu. Yang lawan dalam artian tuh kayak gue mau berani beda karena di rumah itu kan SPD banyak. Gue nggak mau SPD, maunya SSI. Misalkan kita berani beda aja. Iya. So, Lanjut. Dah. Nah, sekarang circle apa dulu, pasangan dulu apa temen dulu ya? Kira-kira paling deket apa sih? Temen dulu aja kali ya, karena kan di 3 ini statusnya masih belum ada, jadi ya kayak temen dulu. Kalau circle nih dari dulu pas belajar entah sampai kuliah sama sekarang, circle-nya tuh gedean mana? Gedean dulu. Udah jelas sih ya itu. Pasti banyakan pas kuliah karena kan makin dewasa kayaknya circle kita makin Mengecil. itu deh, mengecil. Iya. betul. Gue juga emang Sepakat. dari dulu Sepakat. banyak banget circle sih ya. Paling di kuliah ada satu circle gitu. Lebih ke teman main aja. Gitu. Tapi kalau padat kayaknya banyak sih temen main. Ya Allah. Kok jadi padat sih? Halo teman-teman padu yang di sana. Kalau lu saya Pak gimana? Circle lu Sama kayak Ali ya. Dulu sih pas di pondok tuh circle gede itu lah. Ya Geng. TTA. Berapa tuh circle juga? Nah, Aku ya nggak udah tahu. itu. yang Itu sih, merasa terus- satu geng sama saya Pak. Ya lo yang merasa pernah segeng sama aku. Sama ini bawah. Iya. Ya itu pokoknya Dut pondok. komen. Terus Saya gitu. udah sih kuliah nggak punya circle, fun fact. Tapi punya teman dekat. Ya, Udah. Ya kan misalnya rata-rata orang kuliah punya circle, yang gue nggak punya circle. Iya sih. Terus udah kan kita fasenya cuma itu doang, sekolah sama kuliah. karena Kerja nggak ada, SMP, karena SMA menurut nggak gue ya udah kerja aja, nggak ada Kerja, temen yang circle benar-benar gua normal apa ya. semua. Mungkin gue belum yang sepenuhnya ini kali ya, kayak ya udahlah kerja mah, ya udahlah nyari duit aja gitu, nggak mau yang terlalu kayak bestie banget lah, biasa aja. jujur gue dulu kecil, sekarang tambah kecil. Dulu tuh mungkin tutup botol gitu ya. Terus itu lama-lama titik aja. Kalau jujur, kalau di pondok dulu ya circle gue tuh bukan Sebenarnya yang bukan circle sih jatuhnya. temen Temen deket yang aja. sering bareng. Jadi Iya. bukan geng gitu enggak. Jadi di pondok Udah pun nggak boleh geng-gengan. di pondok Nggak boleh. di pondok aja tuh kayak ya dia aja gitu. Cuma yang deket banget cerita tuh ya hanya 1, 2, 3 lah. Yang lain tuh kayak hai, ngambil makan gitu doang lah, bareng-bareng main lah intinya. Di kuliah pun di kelas, jujur kelas gue tuh Siapa? geng, pokoknya besar circle gue enggak gitu. Oh, iya, Nah gue baru dapet circle, untung banget, bukan circle sih, teman main jadi deket untuk himpunan. Nah tapi itu pas kuliah doang. Akhirnya pas udah lulus kuliah kayak kerja kayak ayo ketemu baik, tapi sisanya paling sekarang masih berhubungan intens banget 3. Maksudnya sama gue 3 ya 3 lah. Udah kalau kerja nggak bertambah lagi. Kerjanya apakah? Kerjanya apa kak? Serabutan saya kan. Jangan terpanjang. Iya ya. Mana? Jadinya apalagi Ya udah. karena serabutan itu maksudnya banyak tempat, gak di stay satu tempat, jadinya untuk dekat ke rekan kerja satu tempat Di tuh satu tempat aja. iya
Jadi cabut selesai kerja cabut selesai gitu. Gitu kalau itu. Nah, kan itu circle tuh makin ngecil. Berarti kalau gitu gimana sih pandangan kalian pertemanan yang sehat tuh? Dan sekarang si kecil itu kan berarti yang awet kan, yang sehat. Nah, menurut kalian tuh circle yang awet tuh kayak gimana? Kalau circle yang awet pertemanan yang awet? Pertemanan. Kalau dari siapapun pertemanannya sebenarnya awet dan sehat itu bukan terlihat dari yang main mulu, tapi ya udah kita tahu kabar dia, tiba-tiba nggak pernah ngechat nih, tapi tiba-tiba chatan panjang. Oh iya live update, itu sebenarnya itu sehat gitu. Atau ketika kita ada masalah dia nanya, lu lagi kenapa gitu, itu sebenarnya sehat gitu. Kayak ya udah itu tuh dia tahu nih live update kita di second ataupun di SW. Oh lu kegiatan lagi ini, dia mantau gitu sebenarnya. Cuma nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Atau ya bahkan memang sering ketemu juga bisa gitu. Tapi kan balik lagi, sebenarnya pertemanan itu yang nyeleksi bukan kita tapi alam itu asal. Tapi emang bener sih ya, kan kita bukan tipe-tipe yang mau jauh kan. Iya, ya udah pokoknya kalau kata Pak Kiai, setiap pertemuan ada perpisahan. Kalau mau bertemu harus siap berpisah. Iya betul. Kalau nggak mau berpisah nggak usah bertemu. Anjay kelas Pardut. Iya sih, gue sepakat dan sependapat banget sama yang karena banyak Pardut bilang. Tapi sebenarnya menurut gue pertemanan itu bukan berarti kita harus satu geng, bukan harus satu circle. Tapi bisa jadi juga kadang kayak gue ada beberapa temen yang mungkin frekuensi chatnya tuh bahkan lebih sering dibanding sama kalian gitu di grup. Kita kan nggak pernah frekuensi chat yang PC-an kan, paling di grup. Dan itu pun juga kalau ada event doang gitu. Kalau nggak ada event kita nggak bakal chatan. Nah, ada temen gue yang mungkin frekuensi chatnya tuh bahkan setiap hari gitu dan bahasannya tuh random. Itu menurut gue ya bisa jadi teman baik juga gitu loh. Ya pokoknya intinya temen yang gak merugikan lu aja sih menurut gue. Gitu. Betul. Gue setuju sama tadi yang dibilang Pardo sama Saipa. Terus juga menurut gue pertemanan yang sehat juga teman yang suportif. Kayak nggak ada apa ya, bahasa iri gitu. Terus nikung betul, support temen lu lagi usaha apa lu support, dan nggak merasa iri kalau misalkan pencapaian dia misalkan lebih dari lu atau gimana. Kan balik lagi setiap orang ada porsinya masing-masing. Betul sih. Kalau gue sehat itu jujur gue jarang nanya, jadi gue bingung juga ya. Sehat itu dimana lu bisa ngerti itu dalam artian nggak itu kayak ini nggak bisa gitu. Ayo cari bareng-bareng gitu, saling ya. Kayak jangan kayak lu nggak bisa mulu atau kok lu nggak mau ini sih gitu, kayak ya saling itu aja, mengerti aja kayak lu nggak bisa, yaudah next gitu. Kayak kesel tuh kayak kan suka ada TikTok kayak jalan lu nggak bisa, yaudah lu tinggal. Kayak kalau misalkan circle yang deket banget kayak lebih baik bisa semua nggak sih gitu. Terus kayak apa yang lu capai juga disupport, bener kata Alia gitu. Kayak sehat menurut gue nggak irian dan gak membuat beban gue aja sih. Karena jujur gue demen soalnya ada beban. Karena gue suka di rumah, gue nggak kayak misalkan lu harus main mulu atau ketemu mulu intens tuh kayak aduh maaf ya nggak bisa. Makanya kata Padut bilang kan itu yang harus yang nggak ketemu banget, ya mau ketemu banget juga nggak apa-apa, tapi asal masih berhubungan baik, nggak ngiri-ngirian, nggak berpikiran buruk, ya itu sih sehat. Nah, si sehat ini kadang-kadang kan butuh doping romansa kan. Nah, kalau zaman dulu sama sekarang, soalnya kan teman udah, sekarang harusnya pasangan. Karena ya udahlah pokok. Si pasangan ini beda nggak sih cara milih kalian tuh dari umur 20-an sebelum sama sesudah tuh? Pilih pasangannya tuh gini, ngutamainnya gimana? Kan kalau dulu suka-sukaan kan, sering banget dong. Setiap kan kelas mungkin ganti lah, ini gue suka sama ini gitu. Nah kalau sekarang tuh gimana? Mendahulukan suka dulu atau nyaman dulu? Apa nyaman dulu suka dulu gitu? Apa ada coy? Ya udah sini dari gue coba. Tadi apa, suka atau nyaman dulu? Iya, karena kan hubungan ya gimana kalau nih? menurut gue kita nggak bakal bisa nyaman kalau nggak kenal pertama.
ya enggak. Betul. Kita pertama kenal dulu dan menurut gue kenal sebenarnya bukan berarti suka sih. Kadang tuh emang ada hubungan yang mana datangnya tuh sebenarnya dari pertemanan. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak nggak harus melulu kita suka terus kita nyaman, nggak juga. Kadang kita suka tapi pas komunikasi ternyata itu nggak sefrekuensi sama kita, itu kan berarti nggak nyaman gitu. Jadi menurut gue pertama harus kenal dulu, terus dari kenal kita bisa nyimpulin kita nyaman atau enggak, dan dari nyaman itu menurut gue udah pasti bisa nimbulin rasa suka atau selebihnya sih menurut gue itu. Terus itu udah kan itu Udah sih, doang udah. pertanyaannya, Itu gitu. doang, nyaman dulu apa suka dulu. Iya itu kayak gitu lah pokoknya. Kalau dari gue Ya, tahu lagi. ya sejujurnya gue juga nggak tahu, tapi kayak pengen nanya aja bedanya dulu sama sekarang tuh nyaman. Iya Pak, dulu, kalau suka. dulu kan ya udah suka, sekarang juga sama. Pertama pasti lu lihat covernya dulu, bohong kalau nggak ngeliat Oke, covernya ya dulu. betul. Pasti lu dari mata turun ke hati itu pasti ada dong kayak oke nih dia cakep misalnya. Ya udah setelah fase itu kan kalau dulu mah ya udah fasenya nyampe suka ganteng bahasa ininya dah. Kalau sekarang ya udah lu suka, lu masuk ke kriterianya. Misalnya rajin sholat nggak ini. Kalau nggak ya udah gitu. Oke. Udah yang mendalam. Jadi maksudnya nggak dipikirin, Udah lu ngedeep. ganteng, lu toxic gak apa-apa gue temenin, Nggak, masakan lu gitu. ganteng gitu. Jadi sekarang udah enggak ya. Buang-buang waktu lah. Ya sekarang udah enggak. Intinya harus seimbang malah yang nggak bisa. Itu Teman-teman dulu. kita udah nikah guys. iya guys, kita masih gini-gini aja. Ya, kan nikah beda-beda. Asik. Gitu. Nah kalau Alia gimana? Class statement. Ini suhu. Aduh, suhu. Ya Mau lihat gue mulu nih kalau bahas pasangan gue mulu. Karena gimana ya? Komunikasi kan. Iya. Ya pertama bener kata Pardut, nggak mungkin suka deket sama orang, lu mau sama orang kalau bukan karena suka dulu awalnya. Terus kalau dari segi komunikasi, fun fact, semakin dewasa temen curhat nomor 1 lu akan pasangan lu. Kalau dia nggak kayak gitu justru akan aneh karena Gue sepakat akan hal itu. iya. Gue sepakat. Karena menurut gue yang memang 24/7 sebenarnya sama pasangan Iya, gitu. seharusnya. Berarti- Nah mungkin dikesampingkan kalau nggak ada pasangan ya baru teman deket itu gitu. Allah sih, Allah. Oh iya. Kayak sih gue dud kalau lu cerita sama Allah percaya gue. Ya, gua aduin lu ke Allah lu. Gitu kan bahasa TikTok. Dan itulah pentingnya nyari pasangan yang apa ya, cara pikirnya tuh sama kayak lu gitu. Betul. Ingat, Iya. Betul. seumuran nggak? Iya gitu. Nah, opsional. Ya itu opsional. Yang penting satu frekuensi, Iya. satu visi, satu misi. Betul. Gitu Peh. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir sambil closingan buat kalian untuk hubungan ketiga aspek itu ya. Apa pelajaran dari selama 20 tahun hidup ini untuk menjalin hubungan yang sehat di antara ketiga itu? Dari kalian. Dari Alia dulu ntar. Tiga-tiganya. Dari yang berhasil Dari semua yang dong, masa seglobal dari aja yang gitu. gagal dulu sih. Iya. Semuanya pasti mulainya dari diri kita sendiri dulu. Iya. Ya. Kaget. Mau itu hubungan sama keluarga, sama temen, sama pasangan, kayak lu tuh apa ya bahasanya, jadi orang yang baik dulu gitu. Ya betul. Makanya Betul. pasti nanti hubungan lo sama yang ketiga itu pasti baik juga. Gitu sih. Ketemu orang baik akan bertemu dengan orang Iya. baik. Betul. Sepakat lagi. Terus apa lagi ya? Itu sih kalau dari gue, kayak lo jadi orang baik nanti lo akan dikelilingi sama orang baik juga. Ya, amin. Ya, walaupun kita sebenarnya nggak baik, tapi Iya. kan diusahakan, selalu berusaha gitu. Iya. untuk Lanjut sebenarnya meneruskan. Ya intinya kalau nggak bisa jadi baik jangan merugikan. Nah, Kan kebanyakan betul. kayak gitu tuh kayak lu kalau nggak bisa jadi baik udah diem aja kayak gitu. Jadi jangan, ya udah kalau nggak bisa berusaha udah diam gitu. Jangan kayak lu nggak baik tapi lu memperusak atau gimana itu, jangan dah. Pokoknya lanjutin aja. Kayak kalau kata orang semuanya itu mirror. Lu Ya. baik, gua baik. Jangan kita dulu yang baik, ntar orang akan baik. Asik. Meskipun emang susah tuh. Kadang kita udah dijahatin terus kita baik. Itu emang kayak manusiawi sih. pasti ada gitunya. Tapi coba aja baik aja terus. Ntar datang baik baliknya tuh nggak dari orang itu doang, betul. dari mana-mana. Ya, semangat menjadi orang baik. Semangat Om Iya. Dik. Agar punya hubungan yang baik. Anjay. Ini tuh
hubungan secara general kan ya. Iya, semuanya aja kayak sesama manusia lah gitu. Iya benar. Sependapat banget sama Alia sama Padut. Pada intinya harus jadi orang baik. Tapi di luar daripada itu sebenarnya kalau menurut gua adalah kita itu selalu dikelilingi pastinya sama rasa kecewa. Nah dari belajar rasa kecewa itu, menurut gue pelajaran yang bisa gue dapat adalah semakin dewasa itu kita harus semakin menebalkan mungkin rasa ikhlas dan ruang ikhlas itu gitu loh. Ya udah. Iya benar. Dan Ya udah. benar legowo gitu. Dan kayak ya udah. Jadi selain jadi orang baik nggak berarti kalau orang jahat ke kita ya kita nggak dendam dan harus diselipin sama tadi ruang ikhlas itu. Karena memang semakin dewasa tuh semakin ada aja deh pokoknya hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi, terus hal-hal yang mengecewakan gitu. Jadi kayak menurut gue itu selain jadi orang baik kita harus jadi orang ikhlas. Oke, good lah ya. Good lah. Kalau buat gua menjalani 20 tahun ini lu baik, lu mau perbaiki diri dari semua aspek ya, entah itu pekerjaan, entah itu pertemanan. Kalau lu mau mencoba mengerti orang, lama-lama juga orang akan ngerti lo gitu loh. Tapi dalam artian ini, gue juga nggak suka yang toxic. Jujur aja, ada aja orang tuh jahat, orang jahat tuh ada. Gue percaya itu. Makanya jadi orang baik menurut gue nggak cukup kalau buat gue. Lu harus punya rasa tega juga menurut gue dari hubungan ini. Mas tega tuh entah lu komunikasi itu loh. Kayak misalkan lu toxic, lu untuk diri lu juga lu bilang, gue nggak suka kayak gitu. Nama orang tua pun kan kayak gitu kan, karena di rumah karena gue hitungannya dididik dari rumah itu kayak gitu, langsung to the point aja, kayak lu mau apa, nggak boleh silent treatment. Iya, maksudnya di rumah tuh nggak silent treatment, kayak lu nggak boleh gini-gini, jadi langsung diluapin gitu. Nah sampai sekarang pun gue kayak gitu, gue nggak suka hubungan. Nah mungkin gara-gara itu kali ya circle buat gitu, tapi circle itu sehat, dimana tuh nggak ngomongin di belakang. Iya, langsung to the point, marah berantem gitu. Dan jadinya awet kayak ya udah lu gimana, jadi tahu juga refleksi di sini. Iya, lu tahu. Nah itu sih menurut gue nyaring plus sehat di kita, nggak ngebatin. Kalau menurut gue kalau bertiga kayak jadi baik, iya tapi ngebatin. Nah tapi kalau gue ya kita jadi baik, nah orang-orang yang samping kan ada yang baik gitu, tapi kita juga harus tega gitu. Kan kadang-kadang refleks juga nggak ke kita doang kan, kita harus tegur juga. Itu sih yang sebagai care juga kok, entah hubungan yang lain gitu. Sepakat. Nah itulah ya, gara-gara 20 tahun ini yang bikin kita ngerti, paham gitu, kalau hubungan itu ternyata nggak sesimpel itu gitu. Malah jadi tahu gimana cara menjalani sebaik untuk kitanya, menurut kitanya lah ya, karena kan beda dari kita berempat beda-beda gitu sih. Jadi setelah kita berbincang-bincang tentang masa lalu kita yang dulu kan tadi ceritanya, karena sebenarnya hal-hal yang dulunya kita anggap besar, yang dulunya kayak kita pikirin banget, sebenarnya tuh nggak usah terlalu dipikirin juga, karena setelah berlalu pada akhirnya ya udah ternyata kayak gitu doang gitu. Betul banget. Nah tapi sebaliknya ada juga beberapa hal yang dulu mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata kalau kita refleksikan lebih dalam lagi itu ternyata memang sebenarnya hal-hal yang penting gitu. Tuh. Oke, semoga obrolan kita dapat menemani kalian dan kalian bisa merefleksikan dengan pasangan, keluarga atau teman Makin kalian. erat hubungannya, makin sehat. Amin. Semoga pertemuan kita juga makin sehat. Amin. Anak-anak kita nanti bermain bersama. Amin. Ya gitulah doainnya kita ya. Sampai semuanya tua. lah ya, betul. Amin. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tinggalin komentar topik apa yang bakalan kita bawa episode selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.